Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari dari kelas Sosiologi 3B. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas UAS saya mata kuliah Sosiologi Korupsi, yaitu kelas pertukaran dosen Universitas Bangka Belitung dengan dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji, yaitu Ibu Hardianti SOS MSI dan Ibu Marisa Elsera SOS MSI. Baiklah, saya akan memaparkan tentang peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Korupsi bukanlah hal yang aneh untuk saat ini, karena korupsi masih sering terjadi di lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Dan beberapa mungkin tidak begitu berdampak besar, namun jika itu dilakukan secara terus-menerus akan membuat kedepannya melakukan korupsi lebih besar. Lalu kita lanjut ke pengertian korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk kriminalitas sosial yang di mana korupsi dilakukan untuk memperkaya kekayaan dan jabatan. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Eh, Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan, ada 9 tipe korupsi, yaitu political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang secara politis. Badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tersebut. Biasanya ini sering dikaitkan dengan saat pemilihan umum, pemilihan gubernur atau apa. Biasanya mereka dilindungi, bukan dilindungi, ada pembiayaan dana. Semua dana pemilihan umum itu didanai oleh perusahaan. Yang diharapkan oleh perusahaan itu di mana nanti membuat suatu kebijakan yang menguntungkan suatu perusahaan itu. Yang kedua yaitu political kickbacks, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu ada electoral fraud, adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum, yaitu dan lalu corruption corporate politics adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Dictionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Illegal corruption ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum dan interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. Illegal corruption ialah perpaduan antara dictionary corruption dan illegal corruption dilakukan untuk tujuan kelompok. Mercenary corruption yaitu penyalahgunaan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Baiklah, lalu kita lanjut ke penyebab korupsi. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan korupsi itu dapat terjadi, di mana itu kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari, semakin lama semakin meningkat. Ketidakberesan manajemen, modernisasi, emosi mental, gabungan beberapa faktor. Kelemahan-kelemahan itulah yang membuat korupsi dapat terus berkembang. Seperti hukum yang kurang kuat, gaya hidup mewah, dan struktur pemerintahan yang tidak terstruktur dengan rapi, dan kolonialisme pemilik modal. Peran-peranan para pengusaha. Lalu korupsi juga dapat terjadi karena lemahnya rasa iman dan sikap-sikap yang kelak akan terus menjadi kebiasaan. Seperti contoh hal kecilnya itu mencontek saat ujian, mengambil hak milik orang lain. Korupsi juga dapat terjadi karena adanya sifat tamak dan serakah. Jika ada kesempatan, maka dia akan melakukan korupsi untuk memenuhi kepuasan dan gengsi gaya hidup yang ada. Lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis korupsi. Ada beberapa jenis-jenis korupsi yang dimasukkan ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan mengetahui bentuk-bentuk korupsi. Dengan ragamnya jenis korupsi dari hal yang kecil tidak terlalu berdampak sampai korupsi dengan skala besar yang sangat-sangat merugikan wilayah dan negara. Eh, Lalu 7 kelompok tindak pidana korupsi. Korupsi diatur di dalam pasal 13 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tersebut disederhanakan menjadi 7 kelompok atau 7 7 kategori. Tindak pidana korupsi yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara, soal suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Eh, Lalu kita masuk ke dampak korupsi. Tentu saja korupsi yang dilakukan secara terus-menerus dengan skala besar tidak menimbulkan beberapa dampak yang sangat merugikan bagi negara. Yaitu seperti rusaknya hutan, kemiskinan, kelaparan, lalu, kesenjangan sosial, lalu, fasilitas yang tidak memadai. Lalu, untuk saat ini mungkin, seperti berita-berita yang tentang korupsi, banyak sekali korupsi yang terjadi. Nah, dari hal situ dapat menyebabkan angka kemiskinan semakin tinggi, kurang majunya suatu wilayah dan menciptakan kesenjangan sosial yang cukup tinggi di mana seharusnya uang yang dipakai untuk berfoya-foya digunakan untuk pembangunan yang memadai untuk menunjang kemajuan perekonomian serta semakin banyaknya korupsi membuat kita seakan memaklumi hal tersebut yang di mana itu membuat kerugian yang sangat besar dan membuat permasalahan lainnya muncul dan dampak yang ditimbulkan. Lalu kita masuk ke subpokok pembahasan selanjutnya yaitu solusi pemberantasan korupsi. Solusi pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu dengan membangun pendidikan moral sejak kecil seperti kejujuran, sifat tanggung jawab, dan rasa takut untuk melakukan suatu kesalahan. 2, menjadi pemimpin yang berintegritas, jujur, eee, lalu bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. 3, supremasi hukum yang kuat. Tentu saja hukum yang kuat akan membuat, para pelaku koruptor itu memiliki si apa, rasa jera untuk tidak melakukan korupsi lagi dan, tidak memberikan peluang kepada yang lain untuk melakukan korupsi ke depannya. Lalu yang terakhir, memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengawasi aktivitas yang mencurigakan. Nah, lalu peran-peran mahasiswa untuk pemberantasan korupsi, banyak yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, yakni bersikap jujur dan memahami tentang korupsi, bersikap kritis dan peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada yang sedang terjadi, apalagi tentang seperti penggelapan dana, eee, kecurangan saat saat pemilu dan sebagainya. Itu merupakan suatu bentuk peran mahasiswa dalam untuk pemberantasan korupsi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.